Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini mungkin udah lama nggak aku bawain, tapi temanya adalah yang terbuka untukmu sebentar lagi. Ya, sebelumnya itu aku cuma ingin menginformasikan bahwa untuk pembacaan ini general atau umum, jadi tidak bisa untuk semua orang bisa terrealisasi. Oke, aku akan bacakan pelan-pelan supaya kalian bisa memahami. Sebelum masuk ke pembacaan, jangan lupa yang belum order Le Aura silakan di order ya, karena jujur aja Le Aura ini baunya enak banget, flowery. Dan fungsinya apa sih? Untuk membooster aura kamu supaya lebih baik lagi. Dan ini udah banyak banget yang repurchase teman-teman. Doain ya, mudah-mudahan aku bisa memproduksi juga sesuatu. Tapi nunggu semuanya beres dulu, mungkin tahun depan. Kita lihat di sini untuk energi kamu dulu. Ini baunya wangi banget sih Le Aura ini. Cowok cewek juga bisa pakai, non alkohol bisa dipakai untuk ibadah, dan aku selalu pakainya untuk ibadah. Nah teman-teman, aku melihatnya ini, aku baca energi kamu dulu. Kartu Prince, kamu tuh punya energi pejuang ya, berjuang. Tetapi memang berjuangnya itu kadang-kadang out of control. Kamu ada sisi rebel atau sisi apa ya? Pemberontak yang aku lihat ya. Kamu tidak mau melihat segala sesuatunya itu berjalan di luar rencana. Apalagi masalah uang nih di sini, ya. Kamu tuh harus misalnya gini, bekerja harus sesuai dengan upahnya kayak gitu. Dan kalau misalnya memang diupah, kamu tidak akan mengecewakan. Ibaratnya materi itu adalah hal penting buat kamu. Ini yang aku lihat sih. Dan kamu juga orangnya suka menolong ya, membantu, meringankan kondisi keuangan orang lain. Gitu. Ada yang kau perjuangkan. Nah, saya melihat energi kamu adalah energi banyak rezeki. Mungkin ini tidak ada di orang lain. Dan yang aku lihat di sini, nah, karena ada energi rezeki, kamu pun sebetulnya saat ini harus pandai untuk memilah-milah circle atau pertemanan, atau memasukkan orang eksternal ke dalam hidup kamu, baik dari sisi romansa, pertemanan, atau pekerjaan. Karena hati-hati ya, ada yang mungkin mau memanfaatkan keberuntungan kamu dari materi. Bisa aja mereka menjadikan kamu sapi perahan. Ya, baik tapi kayak meras. Itu hati-hati ya. Dan sini ada kartu Queen. Kamu tuh hatinya baik. Jadi terkadang memang harus ditingkatkan kewaspadaan dalam hidup kamu. Bukan semuanya kamu bilang orang itu jahat, tapi orang yang terus-terusan kayak merongrong atau memanfaatkan kamu tuh banyak. Ya, sehingga apa? Kalau kamu tidak melawan, kalau kamu hanya terpancing dengan nafsu dan ego, ya, mungkin kamu suka sama cowok yang red flag gitu, yang mau ada duitnya doang, nah, atau temen yang ada duitnya doang. Kalau kamu tidak bersikap tegas, kamu akan jatuh. Ini yang buat kamu jatuh sebetulnya banyak sekali faktor eksternal. Ya, itu karena sikap kamu di sini yang sebetulnya kurang dewasa. Kemudian kita akan lihat sebetulnya apa-apa saja yang akan terbuka untuk kamu. Apa saja yang terbuka untuk kamu. Yang terbuka untuk dirimu. Apa saja yang terbuka untuk dirimu. Oh, kita bicara mengenai Eight of Coins nih. Ya. Eight of Coins itu adalah perjuangan usaha. Lagi-lagi kita bicara mengenai sesuatu yang memang duniawi.
Nah, kartu Eight of Coins di sini tuh adalah bekerja keras, bagaimana kamu bisa menciptakan sesuatu dan fokus dengan apa yang sudah kau kerjakan. Tapi kamu, aku melihatnya kayak working hard gitu loh. Yang terbuka nih, kalau misalnya kamu bekerja keras, maka itu akan ada hasilnya. Ya. Dan aku melihat di sini, rewards itu akan mengikutimu dan kamu akan mendekati dengan sukses. Selamat dulu ya buat kamu. Karena ini adalah good karma. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, ada sisi buruknya. Kemudian kita lihat ada kartu Ten of Swords. Apa yang terbuka untuk kamu? Aku lebih melihatnya ya, kalau kartu Ten of Swords bicara mengenai memutuskan sesuatu yang buruk dari hidup kamu. Kamu lebih bisa melihat situasi yang benar-benar nyata gitu loh. Terus di sini yang aku lihat ini adalah kartu final. Ya, kartu final. Jadi kamu memutuskan hal-hal buruk atau apa-apa yang nantinya membuat hidup kamu itu makin jatuh. Terus di sini ada pepatah. Habis gelap terbitlah terang. Kita baca lagi di sini ya teman-teman. The Empress. Kalau kita bicara mengenai The Empress, setelah perjuangan keras kamu putuskan sisi-sisi yang buruk, atau kamu ibaratnya memutuskan energi buruk, kesialan ya, memutuskan kesialan, memutuskan kehilangan ya kan. Nah, di sini ada ketenangan dan kenyamanan dalam hidup kamu. Semua itu berawal dari kerja keras yang kau lakukan ya. Hasilnya ibaratnya jerih payah kamu, nangisnya berdarah-darah kamu terbayarkan dengan kartu The Empress ini. Kartu The Empress itu menunjukkan bahwa adanya secara natural kamu tuh happy. Terus di sini ada namanya keberlimpahan. Ini adalah kartu positif ya, mengenai keluarga, cinta, dan juga kreativitas. Dan ini datang secara alami. Aku melihat di sini ada satu keberhasilan yang kau dapatkan. Lalu kamu jadinya ya, kalau sudah memutus sesuatu yang buruk, energinya kamu itu akan senang, akan selalu senang, akan selalu banyak berkah. Karena kartu Empress ini kartu kelimpahan loh. Ini kartunya Taurus sama Libra ini. Kamu tahu orang Libra kalau kerja kayak apa? Taurus juga kayak apa kalau pegang masalah uang? Kamu bisa beli barang-barang yang kamu suka. Teman-teman, ini kartunya bagus. Aku benar-benar baru melihat satu deretan ini. Kartunya itu bagus. Kerja keras yang banting tulang kamu tuh akan ada rewardnya. Karena ada kartu Six of Wands. Nih ya, catat ya. Kartu Six of Wands ini menunjukkan adanya kemajuan. Adanya penuh dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu mungkin akan masuk ke dalam siklus atau circle yang baik. Kemudian di sini saya melihatnya kamu fokus untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu punya planning apa? Itu kamu jalani dengan tenang. Karena sudah ada kartu The Empress ini. Kamu melakukan hal-hal yang penuh dengan cinta. Dan yang aku lihat di sini sepertinya ya Tuhan itu membuka keterbatasan dari kamu. Kalau selama ini kamu dalam pikiran aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, sekarang ini akan diberikan kemudahan. Dan yang aku lihat juga di sini, kamu tahu betul dan kamu menemukan tempat. Di sini loh tempatnya. Di sini loh aku harus starting semuanya dan aku mulai berusaha untuk
berplanning ya menuju cita-cita. Ibaratnya ini mendekatkan kamu sama goals kamu. Itu yang aku lihat teman-teman. Karena kamu harus percaya semuanya terjadi pasti ada sesuatunya ya. Kalau kamu bersakit-sakit dahulu ibaratnya bersenang-senang kemudian. Five of Swords memenangkan satu pertarungan. Saya ngelihat kartu Five of Swords di sini itu bukan kartu buruk teman-teman. Tetapi ya mungkin ya ada orang-orang yang mungkin jahat sama kamu, ada orang yang mungkin mau mengkhianati kamu. Kamu di sini meninggalkan mereka yang mencoba untuk membuat onar sama kamu. Saya ngelihatnya di sini kamu melawan musuh-musuh kamu dengan kesuksesan. Ini buktinya kamu ambil kartu trafnya. Aduh teman-teman, ini bagus banget ya. Apalagi kalau misalnya kamu di sini punya konflik, kamu dalam satu pekerjaan di mana banyak orang mau menjatuhkan kamu, di sini derajat kamu dinaikkan sama Tuhan. Aku bisa bilang sederetan kartu ini adalah derajat kamu dinaikkan. Kenapa? Karena kamu di sini nggak cuma diam-diam, tapi kamu berusaha keras. Dan ini kamu mengalahkan kesulitan itu loh, apapun bentuknya, apapun masalah yang ditimbulkan dari orang lain, kamu memenangkannya. Hebat banget kamu. Kamu di sini sepertinya apa ya? Kamu memang sudah lama nih, kayaknya dalam situasi yang tidak menentu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu bisa meninggalkan situasi itu daripada semuanya itu getting worse. Dan aku melihat kamu lepas dari namanya satu siklus keburukan yang disebabkan dari eksternal, ya eksternal itu maksudnya orang lain. Dan kamu pergi benar-benar kayak meninggalkan mereka itu yang kayak melihat kesuksesan kamu tuh dengan kecewa. Paham nggak maksudku? Mereka hanya bisa melongo melihat kesuksesan kamu, dan kamu di sini pergi demi kebaikan. Ya, aku nggak mau berada dalam satu kolam dengan kalian. Itu yang kamu pikirkan. Ini keren banget sih. Kalau kamu di sini memang bicara mengenai cinta dan lain-lain, aku akan buka di bawahnya ya, teman-teman. Ini yang terbuka untuk kamu. Ini kita tandain untuk kartu yang di bawah adalah untuk kartu cinta. Apa yang terbuka untuk kamu? Untuk masalah cinta, apa yang terbuka untuk kamu? The World. Ada achievement, teman-teman. Jadi, aku bisa bilang di sini, apa yang sudah kau lalui, kau nikmati. Misalnya gini, kamu baru saja putus dari seseorang. Misalnya, kamu putus dari seseorang, tetapi ada pelajaran di balik itu, dan ya ini yang terbaik. Jadi kamu lagi menikmati momen kamu aja. Ada satu pencapaian. Nah, kalau kita bicara mengenai cinta, kartu Six of Swords di sini adalah ada sebuah energi baru. Kamu pada akhirnya akan happy. Karena kenapa? Kamu meninggalkan namanya energi-energi yang buruk. Dan kamu kayak berpikir ini adalah saatnya yang tepat untuk aku pergi. Kamu sudah siap untuk melangkah, mendapatkan cinta yang baru. Terus tidak lagi namanya terkungkung dalam memori-memori lama. Ini kan kartunya achievement. Jadi adanya sebuah pencapaian karena kamu sudah melewati itu semua. Di sini kamu tidak lagi mudah untuk dipengaruhi energi-energi yang ada di kemarin-kemarin, ya. Two of Swords, kamu mengikuti kata hati kamu, teman-teman. Aku lebih kayak melihat ya, kamu di sini sudah semakin kuat gitu loh. Kalau misalnya seseorang itu tidak lagi baik untuk kamu, maka kayaknya kamu sudah mulai berpikir deh. Ya, kalau yang kemarin-kemarin kamu susah move on, kamu yang kemarin kayaknya masih denial, sekarang kamu lebih menerima fakta.
Kamu lebih menggunakan kepala kamu daripada hati kamu, dan ini adalah langkah pergi adalah salah satunya cara untuk apa? Cara untuk kamu mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi. Itu yang aku lihat ya. Ada kartu The High Priestess. Kamu akan mempertebal namanya pengetahuan kamu akan cinta. Oh, begini rasanya kalau cinta sama orang red flag. Kamu banyak belajar sih dari yang kemarin-kemarin itu. Kamu rangkum, kamu terapkan dalam kehidupan kamu ke depan. Dimana kartu The High Priestess di sini, itu tuh kayak menandakan bahwa kamu tuh sudah cukup tahu banyak. Kamu sudah mulai menggunakan intuisi kamu untuk, oh aku jalannya harus ke sini. Kamu lebih mendengarkan inner voice kamu. Bisikan-bisikan positif dalam diri kamu dengarkan. Dan di sini saya melihatnya, kamu tuh percaya bahwa teman terbaik kamu adalah intuisimu sendiri, bukan dari orang lain. Mungkin kalau selama ini kamu kayak mendengarkan nasihat orang lain dengan setengah hati gitu, kamu udah mulai menggunakan, logikanya bener juga ya. Bukan berarti orang lain itu tidak suka aku bahagia, tapi justru orang lain itu mengangkat aku, memberikan tangannya supaya aku tuh nggak jatuh makin jauh. Kadang kalau kita sudah cinta sama seseorang, kita itu merasa buta, padahal kita nggak dapet apa-apa. Ini loh yang dibersihkan dari hidup kamu. Karena aku melihat ada kartu The World, kamu jadi lebih baik lagi. Wow, teman-teman. Ketika kamu sudah melewati ini, ada seseorang. Ini ada kartu laki-laki sendiri. Ya, berarti aku bisa bilang akan ada sebuah kabar. Atau ada seseorang di sini yang mungkin ini bisa aja orang baru atau orang lama yang memberikan sebuah pesan atau memang datang kepada kamu. Karena aku melihat orang ini adalah sebagai apa ya, sebagai cerita baru gitu. Knight of Wands ini. Aku bilang kamu akan bertemu dengan seseorang di mana kamu sudah melepaskan perjalanan kamu yang lama dan kamu siap untuk berjalan yang baru. Kamu sudah mulai, oke, aku melepaskan yang kemarin karena mungkin nggak baik buat aku. Karena kenapa ya? Kamu sudah sukses. Ya, pertama kamu sudah sukses, kamu sudah bisa mandiri, kamu kerja kerasnya juga sudah terbayarkan dengan rewards yang besar gitu. Ngapain kamu harus capek-capek untuk mempertahankan toksik lagi gitu kan. Ini aja udah maju gitu kan. Intinya keuangan dan juga kehidupan cinta kamu ini akan berjalan maju. Gak ada lagi yang mundur-mundur. Kartu Knight of Wands di sini menunjukkan memang ya pesona kamu, dikala di sini ada kartu The World, dikala kamu menemukan achievement kamu, ya dia datang. Dia datang. Kita akan lihat di sini. Tuh. New fase. Itu yang aku tadi mau bilang ya. Ketika kamu sudah cukup, ya misalnya gini, kan semuanya tuh butuh waktu. Untuk kayak meredam masa lalu, itu butuh waktu. Ketika waktunya ini memang sudah, kan waktu itu terus berjalan ya, dan pasti akan ada healing progress. Ketika healing progress itu sudah datang, maka ada kartu The Phoenix ini menunjukkan ada sebuahnya pembaruan, ada perubahan pikiran dari kamu, tidak lagi mungkin jatuh cinta pada orang yang itu-itu aja, yang sama-sama aja. Dan aku melihat ada fase baru dalam hidup kamu, ada sebuah transformasi atau ada sebuah perubahan di sini. Dan aku melihat di sini aku bilang kamu rebuilding kembali. Kamu mulai untuk membangun kembali pola cinta kamu kepada seseorang ya, kepada seseorang yang nantinya ini datang. Dan orang yang datang ini ya memang benar-benar energinya baru dalam hidup kamu. Gitu. Tapi kalau kamu yang tidak percaya cinta atau kamu di sini sudah punya pasangan, ya energi-energi orang baru juga jangan diterima dong. Kamu harus bisa let go dengan apa yang sudah terjadi. Kan biasanya kalau orang pacaran itu mau dia sudah menikah, mau dia sudah
udah punya anak, udah punya cucu, kalau misalnya ada godaan dari orang ketiga, pasti kalau imannya nggak kuat pasti akan tergoda, bukan? Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin sudah ditinggalkan karena kan sudah mungkin udah mulai berumur ya. Makin lama kita makin tua, apalagi kalau kamu di sini goalsnya dalam pekerjaan, dalam lingkungan juga udah bagus, ngapain untuk memelihara sesuatu yang toksik lagi? Kalau misalnya dia memang benar-benar tidak toksik, dia yang harus buktiin kepada kamu. Itu saranku, ya. Memang bahasan cinta di sini lebih dominan ya teman-teman, karena aku sudah pernah mencoba untuk keuangan, gak ada yang nonton. Kayaknya nggak peduli uang itu ada atau enggak. Pesan dari semesta adalah, ya, untuk kamu di sini yang mungkin masih single mencari cinta, yang terbuka adalah mungkin soulmate kamu itu bukan selalu orang yang kamu mau, tipe-tipenya nggak kayak kamu. Mungkin dia bisa berbanding terbalik sama kamu, tetapi disitulah kamu mendapatkan kenyamanan. Mungkin bukan tipe kamu. Kalau tipe kamu kayak Reval Hadi, mungkin kamu dapetnya kayak Johnny Depp. Ayo, bisa aja tukar tambah, ya kan? Nah, di sini saya melihat ya tidak perlu untuk terburu-buru. Namanya cinta itu adalah sesuatu yang pantas untuk ditunggu. Dan kalau misalnya aku melihat ketika kamu nanti mendapatkan seseorang atau kamu berkenalan karena semuanya ini sudah selesai, cinta itu akan datang dengan sendirinya kok. Jadi cinta itu jangan diputus dalam hidup kamu. Ya kamu tunggu cinta itu dengan baik. Kalau kamu di sini juga berusaha bekerja dan kamu tidak pilih-pilih, aku rasa kamu banyak kok yang mau. Karena waktu terus berjalan. Nah, ini yang penting ya. Pesan dari semesta adalah lepaskan namanya mantan. Karena begini teman-teman. Karena mungkin kita sudah kita tuh melewati namanya fase COVID ya kan. Nah, kalau orang sudah di fase COVID itu kita pasti akan tetap tidak bisa move on dari seseorang. Apalagi kita itu di lockdown waktu itu. Dan ini akan jadi pikiran kita untuk melepaskan seseorang yang dekat sama kita hanya lewat WhatsApp atau apapun gitu. Itu membosankan, tapi di sini hal itu juga ada negatifnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa move on dari seseorang karena kita merasa sendirian. Dan sekarang ini kan sudah tidak lockdown, kamu harus bisa rilis mantan kamu. Kalau kamu misalnya mikirin dia, ya secara kita nggak ngomong spiritual lah, apalah arti ya kalau kamu memikirkan seseorang tapi dia nggak kunjung untuk hubungin kamu. Kamu juga nggak hubungi dia tapi mikirin terus, ya apa bisa maju. Kadang-kadang orang tuh tidak bisa mendapatkan signal. Ya, kalau spiritualnya belum tinggi, namanya koneksi batin itu akan putus-putus. Gitu loh, ya teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa bilang kalau misalnya aku mikirin dia, dia pasti mikirin kamu. Itu belum tentu. Harus ada signal, kamu juga harus ada harus spiritualnya kuat dulu sama Tuhan. Kamu komunikasi sama Tuhan dulu sampai kamu dapat jawaban. Kalau kamu sudah bisa komunikasi dan Tuhan itu memberikan jalan buat kamu, baru tuh namanya bisa koneksi spiritual atau bisa telepati. Kayak aku sama Kak Kevin. Kadang-kadang ngomong sama dia tuh ngerti kan maksud aku? Iya, tahu Kak. Ngejawab dia. Itu dari telepati dan itu bener ada loh, teman-teman. Beneran ada. Kalau kamu spiritualnya itu entah kamu berbakat atau indigo atau apa gitu, tapi untuk telepati itu sesuatu yang kita ngomong pakai batin, dia ngerti gitu. Itu ada. Nih, ketika kamu sudah rilis hal-hal negatif, maka kamu akan mendapatkan cinta kamu. Aku tidak menutup sih cinta kamu tuh adalah mantan kamu lagi, mantan yang kemarin-kemarin. Mungkin saja itu akan terjadi. Tapi setidaknya ya, ketika dia datang, dia memang benar-benar ngejar kamu gitu loh. Ada effortnya. Bukan kamu yang mau terkoneksi sama dia tapi dianya ogah-ogahan. Tapi di sini kalau misalnya memang dia true love kamu, memang mantan kamu adalah jodoh kamu, maka dia akan memberikan effort yang besar. Mungkin kamu cuman kayak ping atau chat atau apa sedikit gitu, dia tiba-tiba langsung yang terus-terusan kayak komunikasi sama kamu. Itu adalah effort, teman-teman. Oke? Dan di sini katanya semesta mengenai cinta kamu, enjoy aja. Karena sebetulnya kalau kita sudah menemukan
cinta sejati ya, cinta sejati, atau kita ketemu sama soulmate kita, maka kita tuh akan happy sama dia. Kita akan percaya, kita akan lebih nggak cemburuan, kita akan lebih nyaman. Kayak kamu ngelihat kakek sama nenek kamu tiba-tiba masih awet gitu kan, setelah beratus-ratus tahun bersama gitu ya, sudah satu abad gitu. Jadi kamu ngeliat tuh kayak enjoy, tiap hari tuh mesra. Itu loh yang didapat dari nama cinta sejati. Ya, jadi gak usah pilih-pilih. Terus kamu ya jangan skeptis sama cinta. Cinta tuh pantas ditunggu. Karena aku yakin orang itu makhluk sosial, manusia tuh makhluk sosial, sendiri pun gak bisa. At least kamu sendiri, kamu masih bisa chattingan sama temen kamu kan. Nah, itu namanya koneksi. Tinggal kamu cari orang yang tepat itu seperti apa. Kalau kamu cuma di rumah doang, ya, terus kamu nggak keluar-keluar, nggak mau kenalan, kamu nggak pede, ya gimana mau dapat pasangan? Logikanya gitu loh, teman-teman. Kadang-kadang energi spiritual itu harus dibarengi dengan logika juga. Jangan cuma kamu nonton tarot, terus itu kamu kebawa dengan hayalan kamu. Nggak. Tarot yang benar adalah mengajarkan kita untuk berlogika juga. Oke, teman-teman. Nah, di sini aku sudah selesai membacakan semuanya. Mungkin ya, orang yang datang ini dalam hidup kamu, masih mungkin aja itu mantan kamu, tetapi at least mantan yang sudah berubah. Oke? Dan ini adalah orang-orangnya. Nih, kamu bisa lihat ya, kamu bisa rasakan, kamu bisa baca siapakah dia, dan kira-kira kapan Kamela untuk orang ini datang. Karena aku sudah cukup misalnya untuk belajar, aku udah rilis dengan yang kemarin, aku udah gak komunikasi lagi. Ya, mungkin gak sih ada orang yang datang. Ini aku tidak menutup kemungkinan mantan kamu datang lagi ya. The Lovers. Nah, The Lovers itu mungkin Juni, ya, Mei, Juni, itu udah datang sih. Karena ini energinya Gemini. Udah pasti datang. Ada. Kamu tunggu aja ya Mei, Juni. Untuk topik ini loh ya, kalau misalnya kamu di sendiri juga nggak ada usahanya untuk cari seseorang, ya susah, minimal tebar pesona lah. Minimal kenal dulu lah, gitu. Terima kasih yang sudah tradinganku untuk malam ini. Semoga banyak yang nonton. Kalau udah banyak yang nonton, please di-share. Dan aku minta doa dari kalian, karena tanggal 2 April itu adalah tanggal yang sangat berarti buat aku. Ya, minta doanya dari kalian semua, dan aku akan mendoakan kalian yang baik-baik. Terima kasih. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.